Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran materi fikih kita ya. Sekarang masuk pada ya kitab jadid ya, asyiran ya, yakni kitab al-jinayat. Ya, kitab al-jinayat, kejahatan atau tindak pidana. Ya, tindakan pidana. Wa yastamilu ala salasati abwab. Ya, ada 4 bab nanti ya. Yang pertama al-babul awal fil jinayat, ya, ini berkaitan tentang tindakan pidana ya atau kejahatan. Wa fi masail al-mas'alah al-ula, ini kita bahas dulu ya untuk yang bab pertama. Yang pertama ta'riful jinayah wa aqsamuha ya. Definisi jinayah dan macam-macamnya. Ya, al-awwal ta'riful jinayah. Al-jinayah jam'uha jinayat ya. Itu mufrad ya. Al-jinayah itu mufrad, jamaknya jinayat ya. Fi wahya lughatan ya at-ta'addi 'ala badan ya. Yaitu menyerang ya. Ya, atau melakukan pelanggaran terhadap badan ya, aumal atau harta. Ya, harta benda atau irdin atau kehormatan. Ya, misalnya badan ya, yaitu melukai orang atau ya sampai membunuh orang ya, ini masuk di sini ya. Atau harta, mencuri misalnya, merampok ya, irdin ya, itu melakukan ya merampas kehormatan orang lain ya, bisa menuduh orang lain itu berbuat zina atau berzina dengan orang lain ya, ini masuk dalam sini ya. Waqad ja'alahal fuqaha ya kitab al-jinayat khassan bi ta'addi 'alal badan. Ya, para ulama fikih ya, menjadikan ya kitabul jinayat ya, untuk kitabul jinayat ini khusus ya, ini berkaitan tentang pelanggaran ya terhadap badan ya. Hanya khusus badan saja. Kemudian kitabul hudud ya, itu khassan bi ta'addi 'alal mali wal irdi. Kalau kitabul hudud itu berkaitan tentang ya, ini dibuat khusus ya, berkaitan tentang pelanggaran terhadap harta benda dan kehormatan ya. Jadi yang pertama tadi ya, jinayat itu khusus untuk badan ya, misalnya membunuh orang atau melukai orang ya, maka nanti dengan dikisos ya. Kemudian untuk kitabul hudud ini berkaitan tentang ya pencurian ya, berkaitan dengan harta ya, perampokan, begal ya, kehormatan, zina ya, qadzaf ya, menuduh orang yang baik-baik ya, perempuan baik-baik atau sebaliknya laki-laki baik ya, melakukan perbuatan zina. Fal jinayah syar'an, ini secara syariat ya, kalau tadi lughatan itu at-ta'addi 'alal badan ya bima yujibu qisasan ya au malan au kafarah. Ya, Van terpotong tadi, ada teman ya. Kemudian kita lanjutkan al-jinayah syar'an, secara syariat ya, at-ta'addi 'alal badan, yaitu ya pelanggaran terhadap badan bima yujibu qisasan ya. Yang mana pelanggaran ini mewajibkan ya qisas ya. Aumalan ya, ini jika membunuh ya, qisas, atau tidak membunuh yang melukai anggota badan juga qisas ya. Jadi qisas ada 2 ya. Ya. Qisas ya anggota qisas ya nyawa dibalas dengan nyawa ya. Qisas ya nyawa dengan nyawa ya, meninggal misalnya membunuh orang dengan sengaja, maka qisas dibunuh juga ya. Kemudian anggota badan misalnya hanya melukai ya, atau memotong anggota badan orang lain ya, maka ada qisasnya ya, dengan sengaja itu ada qisasnya. Aumalan ya, mewajibkan adanya
harta ya. Yaitu nanti ya jika memaafkan ada diyah ya, atau pembunuhannya tidak sengaja ya, maka ada diyah. Ya, au kafaroh, atau membayar kafaroh ya. Ini khusus untuk ya pembunuhan, misalnya membunuhnya itu tidak sengaja, maka selain membayar diyah ada kafaroh ya. Contohnya seperti itu. Atau yang tidak sampai membunuh ya, juga ada ya, ada yang ada kafarohnya ya. Kemudian yang berikutnya alba aksamul jinayah ya. Tangqasimul jinayah ila qismain, ada dua macam ya. Yaitu yang pertama jinayah ala nafsi wa jinayah ala maduna nafsi ya. Sebagaimana tadi jinayah ya, untuk kitabul jinayah tadi khusus untuk ya pelanggaran terhadap badan ya. Jadi ada dua pelanggaran terhadap badan. Yang pertama ya pelanggaran terhadap ya kejahatan terhadap jiwa ya, membunuh orang misalnya. Kemudian yang kedua ini sampai menghilangkan nyawa ya. Yang kedua jinayah ala maduna nafsi, yaitu ya tindakan kejahatan ya ini terhadap yang tidak sampai menghilangkan jiwa ya, tidak sampai membunuh ya, melukai misalnya, atau menghilangkan anggota badan ya. Yang pertama ya al-mas'alah saniyah, masuk pada pembahasan yang kedua, al-jinayah al-nafsi wa hiya kullu fi'lin yuaddi ila zuhuqin nafsi wa hiya al-qatlu ya. Yaitu setiap perbuatan ya yang menyebabkan ya hilangnya jiwa ya, yaitu pembunuhan. Wa ijma'al muslimun ala tahrimil qatli bi ghairi haq ya. Para ulama ya, kaum muslimin ya, mereka sepakat semuanya, tidak ada satupun yang menentang bahwasanya pembunuhan itu diharamkan ya. Ya bi ghairi haq ya, pembunuhan yang bukan ya dengan hak ya. Liqouli ta'ala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq ya. Bil haqnya apa ya, misalnya karena dia ya melakukan pembunuhan dengan sengaja, sehingga orang yang pembunuh ini ya ini kemudian dikisas, dibunuh ya. Ya ini bil haq ya, seperti itu. Atau kalau orang yang sudah menikah kemudian berzina ya, nah ini dirajamkan sampai meninggal dunia. Yaitu yang ini namanya bil haq ya. Kemudian berikutnya hadis Ibni Mas'ud ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. Jadi tidak halal ya darah seorang muslim ya, itu enggak boleh dibunuh ya, tidak boleh dilukai juga ya. Yang ya mengucapkan dua kalimat syahadat ya, dia muslim, kecuali salah satu dari tiga hal. Yang pertama ya as-sayyib az-zani, yaitu seorang yang sudah menikah dia berzina, sehingga nanti ada hukuman rajam ya birajmi ya, ar-rajmu bil hijarah ya, dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia. Wa nafsu bin nafsi ya, nafsu bin nafsi ya, qisas ya, jiwa dengan jiwa, maksudnya adalah qisas ya, karena membunuh orang dengan sengaja sehingga pembunuh tersebut ya bisa qisas ya, atau dimaafkan jika memang keluarga korban ya, keluarga yang dibunuh itu memaafkan ya, sehingga nanti diganti dengan diyah ya. Wa tarik lidinihi ya, al-mufariq lil jamaah ya, ini murtad ya, meninggalkan agama, ini murtad ya, sehingga boleh untuk dibunuh ya, tiga ini tadi, yaitu yang bil haq ya. Fa tahrimul qatli bi ghairi haqqin sabitun bil kitab wa sunnah wal ijma ya, ini ditetapkan ya, untuk haramnya pembunuhan ya, itu ada di dalam Alkitab, Al-Qur'an dan Al-Hadis serta Al-Ijma ya. Hukmu qatilin nafsi bi ghairi haq ya. Ya, hukum ya pembunuh jiwa ya, hukum orang yang membunuh tanpa dibenarkan ya, tanpa tiga hal tadi di atas ya, as-sayyib zanni dan seterusnya tadi. Idza qatala syakhsan muta'ammidan bi ghairi haqqin fa hukmuhu annahu fasiq
Ya, jika ada seseorang yang membunuh orang lain ya, muta'ammidan dengan sengaja ini ya, dengan sengaja ya, bukan karena tersalah ya, maksudnya nggak sengaja ya, misalnya menembak ya harimau di hutan malah kena orang, ada orang. Ya, kalau ini nggak sengaja, ini bukan muta'ammidan. Ya, bighairi haq tanpa dibenarkan, maka hukumnya adalah dia pembunuh tersebut itu fasik. Kenapa? Lirtika bihi kabiratan min kabair dzunub, karena dia melakukan ya dosa besar ya. Waqad azzama Allahu sya'nal qatli, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan ya, membesarkan perkara pembunuhan ya. Jadi itu dosa besar sekali gitu ya. Waqala subhanahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a, ini ya. Ya, barang saya membunuh jiwa ya. Ya, ini seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya ya. Ini berarti menunjukkan dosa pembunuhan itu besar sekali ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan yazalal mu'minu fi ya fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman ya. Seorang mukmin itu akan senantiasa ya dalam ruang agamanya ya, selama dia ya tidak menumpahkan darah yang diharamkan ya, selama dia tidak membunuh orang lain ya. Waqad tawa'adahu Allah subhanahu wa qala wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fa jazaohu jahannam khalidan fiha. Ini ya dosa yang sangat besar sehingga ini ya balasannya neraka jahanam dan kekal di dalamnya ya. Wa amruhu ilallahi ta'ala insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ya, perkara ini ya tentang pembunuhan ya, yaitu ya tergantung Allah Subhanahu wa taala ya. Jika nanti Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya, maka ya dimaafkan ya. Jika tidak ya, jika Allah menghendaki untuk azabnya ya, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liqouli ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Jadi yang tidak diampuni ya, misalnya belum bertaubat ya, meninggal dalam keadaan syirik, maka itu dosanya tidak diampuni ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan untuk dosa selain syirik, maka ya itu tahtal masyiah ya. Ya nanti ya bagaimana ya masyiah Allah taala ya. Tadi ya in syaa adzabahu wa syaa ghafara lahu ya. Hadza ilam yatub tadi ya, jika meninggalnya tuh belum bertaubat ya. Lakin amma idza taba fa taubatuhu maqbulah. Jika bertaubat maka insyaallah taubatnya itu akan diterima oleh Allah taala ya. Jika pembunuh ya kemudian membunuh ya dengan sengaja ya, kemudian dia bertaubat ya sebelum meninggal dunia ya. Tetapi ya nanti hak tentang pembunuhan ini kan bentuk kezaliman ya, bentuk kezaliman yaitu berkaitan tentang hak orang lain ya. Kalau tentang hak Allah taala tadi ya diampuni oleh Allah taala, tapi untuk hak orang lain ya itu nanti belum gugur ya. Liqouli ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini berkaitan tentang taubat ya. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa ya. Innahu wal ghafurur rahim. Kemudian walakin la yasqutu ya haqqul maqtul fil akhirah ya bimujarradi taubatil qatil. Akan tetapi hak orang yang tadi dibunuh ya, itu di akhirat itu belum gugur ya. Ya. Meskipun sudah bertaubat. Jadi cuma taubat saja itu tidak menggugurkan ya hak dari orang yang dibunuh ya. Tapi berkaitan tentang Allah taala tadi ya. Jadi kan ada dua hak ya yang dilanggar jika membunuh itu, hak Allah taala dan hak ya orang yang dizalimi, hak orang yang dibunuh tersebut ya. Ya, seperti misalnya juga mencuri ya, mencuri juga ada dua hak ya, yaitu dosa mencuri dan dari hak ya orang yang dicuri itu ya, harta bendanya yang dicuri itu. Maka di akhirat ya meskipun sudah bertaubat ya, misalnya belum di dunia belum mengembalikan ya, jika bertaubat kan harusnya mengembalikan harta yang dia curi kepada pemiliknya dahulu ya, begitu.
Ya, sampai di sini dulu ya. Baru sampai di ini ya, hukmu qatilin nafsi bi ghairi haq. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya, pekan depan insyaallah. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.